Pokemon memiliki banyak makhluk unik yang mengisi dunia franchise ini dengan rasa kagum yang mendalam dari para penggemar. Beberapa Pokemon ini bahkan diklasifikasikan sebagai Pokemon legendary karena kekuatan mereka atau bahkan legenda yang mengelilingi mereka. Pokemon ini juga biasanya cukup dihormati dalam franchise tersebut dan muncul kayak singkat gitu atau bahkan satu di setiap game atau wilayah mereka. Namun banyak Pokemon biasa yang sebenarnya bahkan lebih unik dan menarik daripada Pokemon legendary loh ya. Tapi ya kita sekali lagi nggak bisa membuang legendary yang keren-keren itu. Tapi kalau misalnya kita pikirkan, ternyata ada beberapa Pokemon biasa yang bahkan jauh lebih di luar nalar daripada Pokemon legendary. Kayak ada sesuatu yang bahkan lebih menarik gitulah pokoknya. Jadi kali ini aku menyiapkan beberapa di antaranya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Come on! Kommo adalah salah satu Pokemon tipe Dragon dengan desain paling menarik. Pokemon bersisik ini juga merupakan salah satu Pokemon Alola dengan desain terbaik loh ya. Karena ya desainnya yang rumit dan cukup berani, Kommo ini bisa aja dengan mudah diberi label sebagai Pokemon Legendary saat pertama kali diperkenalkan gitu. Ya meskipun pada akhirnya dia juga adalah Pokemon biasa, tapi nggak yang biasa-biasa aja deng, karena dia adalah Pokemon pseudo Legendary. Jadi kalau misalnya kita nganggap dia legendary juga bukan hal yang buruk-buruk amat, karena pada dasarnya ia punya statistik yang tinggi dan desainnya cukup menarik banget lah ya kan. Rotom. Sebelum Rotom digunakan secara luas di seluruh dunia Pokemon, sebenarnya dulu ia cukup langka loh ya. Dalam game-game awalnya, hanya ada satu cara untuk mendapatkan Pokemon tipe Ghost ini dan berbagai bentuknya gitu. Namun akhirnya Rotom telah banyak digunakan oleh para pelatih untuk aplikasi di luar dari pertempuran gitu. Akan tetapi sebelum perubahan ini juga, status legendarinya ya cukup relevan juga loh untuk dirinya ini. Karena kelangkaan Rotom yang sangat-sangat langka itu, apalagi dengan statistik serangan spesialnya yang relatif mengesankan, membuatnya jauh lebih unik daripada Pokemon hantu atau listrik lainnya. Dan kemampuannya untuk merasuki benda-benda menjadi hidup itu adalah kekuatan yang di luar nalar loh ya. Zoroark. Saat game Unova generasi kelima pertama kali dirilis, banyak penggemar mengira jika Zoroark adalah Pokemon legendary karena asal-usulnya yang cukup misterius. Ya meskipun ia merupakan Pokemon biasa, tapi Zoroark ini diperkenalkan seolah-olah ia memiliki kemampuan atau tujuan khusus gitulah dalam gamenya. Tapi dalam movie-nya sendiri Pokemon ini sangat spesial. Jadi masuk akal ya kan kalau misalnya semua penggemar mengira ia adalah Pokemon legendary atau mythical gitu. Karena selain kekuatan, penampilan, ya kisahnya juga cukup misterius kayak legendary gitulah pokoknya. Metagross. Metagross biasanya menjadi Pokemon pertama yang terlintas di benak banyak penggemar ketika mereka memikirkan wilayah Hoenn yang cukup ikonik itu ya kan. Ia adalah salah satu Pokemon paling awal yang mempelopori status pseudo legendary yang diciptakan oleh penggemar gitu. Seperti banyak Pokemon tipe Dragon, Metagross berevolusi pada level yang jauh lebih tinggi karena kemampuan bertarungnya yang mengesankan itu. Metagross bahkan digunakan sebagai Pokemon andalan bagi Steven Stone di Hoenn region. Ya sebenarnya kalau dibilang kekuatannya kuat banget ya kan kayak legendary gitulah. Unown. Ada banyak Pokemon misterius dalam franchise Pokemon ya. Namun Unown adalah yang paling aneh dari semuanya. Ya namanya aja Unown gitu kan. Meskipun ia diperkenalkan di wilayah Johto, hampir tidak ada yang diketahui tentang Pokemon yang tampak normal ini bahkan hingga saat ini loh ya. Karena saking misteriusnya. Setiap Unown didasarkan pada satu karakter dari alfabet kuno gitulah. Namun mereka sebenarnya cukup lemah ya dengan statistik yang gak wah banget gitu kan. Tapi ya kemisteriusan mereka dan bentuk mereka yang nyeleneh ini bikin mereka kayak Pokemon mythical atau legendary gitu. Arcanine. Pokédex Arcanine secara harfiah mendeskripsikannya sebagai Pokemon legendary. Namun perbedaan ini tidak pernah diberikan dengan tepat karena pada dasarnya ia adalah Pokemon biasa meskipun labelnya adalah legendary. Ya mungkin karena di kanto region itu Pokemon tipe Fire cukup langka, jadi kalau misalnya diberikan label legendary kayaknya ya bikin penggemar Pokemon atau pemain gitu kesusahan cari tipe Fire gitu kan. Alasan yang tidak masuk akal juga sebenarnya ya. Tubuhnya yang besar membuatnya sangat berwibawa dan mirip banget legendary ya. Volcarona.
Karena kemunculan Volcarona yang statis dan entry Pokédex yang menarik, banyak pemain terkejut mengetahui bahwa itu hanyalah Pokemon biasa dan Pokemon tipe bug yang biasa aja tapi nggak biasa gitu. Ah, gimana tuh jelasinnya? Pokoknya meskipun dia ini adalah Pokemon biasa dan tipe bug gitu kan, tapi dia ini kuat banget loh ya. Terlepas dari desainnya dan juga statistiknya yang tinggi, ia juga memiliki kisah yang cukup misterius. Ya kayak legendary gitulah pokoknya. Entry Pokédex-nya bahkan menyeratkan bahwa ia dipuja di beberapa bagian dunia Pokemon gitu. Ya tentu saja Pokemon kuat manapun yang diperlakukan dengan penghormatan kayak pastinya itu adalah legendary. Lucario. Lucario adalah Pokemon favorit banyak penggemar, dan itu bukan tanpa alasan loh ya. Ia memiliki semua unsur untuk menjadi Pokemon yang luar biasa. Lucario memiliki tipe yang cukup hebat, yaitu Steel Fighting atau Fighting Steel gitulah pokoknya. Desainnya juga keren dan filmnya juga cukup berkualitas tinggi. Semua kriteria ini biasanya membedakan Pokemon legendary dengan Pokemon biasa. Jadi apakah Lucario adalah Pokemon legendary? Tentu saja bukanlah ya kan. Pokemon Aura ini tetap menjadi Pokemon yang cukup biasa aja di generasinya, alias bukan legendary. Sigilyph. Sigilyph adalah salah satu Pokemon teraneh di seluruh franchise Pokemon. Ya gimana nggak aneh, kalian lihat aja bentuknya. Ia tidak berevolusi tetapi sering ditemui di alam liar di Pokemon Black and White gitulah. Desainnya yang mengesankan seolah menyiratkan bahwa ia pernah ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar gitu. Kayak misalnya dia adalah Pokemon mythical gitu kan. Karena bentuknya aja nyeleneh banget ya kan. Nyeleneh unik gitulah pokoknya. Bahkan entry Pokédex awal Sigilyph menyiratkan bahwa ia memiliki peran kuno sebagai pelindung penting gitu. Spiritomb. Spiritomb adalah salah satu Pokemon paling menyeramkan dalam franchise Pokemon. Dulu Pokemon ini hanya bisa diakses melalui pertarungan tingkat menengah yang relatif sulit banget. Namun setelah kejadian Odd Keystone, banyak pemain terkejut mengetahui bahwa Spiritomb bahkan bukan Pokemon mythical atau legendary. Aku bahkan dulu ngiranya ya Pokemon ini legendary loh ya, karena ya bentuknya dan juga kekuatannya itu loh cukup mengerikan banget. Meskipun terdiri dari lebih dari 100 jiwa jahat gitu, tapi Spiritomb sama umumnya dengan Pokemon yang biasa aja kayak Magikarp. Dia nggak ada yang spesial sebagai legendary, karena dia bukan legendary gitu kan. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang sebenarnya bisa aja menjadi legendary ya, atau bahkan unik banget gitu kan, melebihi Pokemon legendary. Karena mereka punya status yang biasa aja, jadi ya tentu saja kita anggap mereka ya Pokemon biasa aja. Kalian bisa menemukan mereka di hampir setiap wilayah Pokemon berdasarkan cara atau kayak kriteria khusus untuk menemukan mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.